Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama K Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kondisi dia saat ini ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu ya. Baik Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kondisi dia saat ini ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini ya. Baik-baik sajakah dia dengan atau tanpa kamu, atau dia tidak baik-baik saja dengan atau tanpa kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energinya. Ada the star, Page of Carlis, the Chariot ya, King of Carlis, the Tower, Two of Wands, Nine of Carlis, Seven of Swords. Ada deck, ada Nine of Pentacle. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Cancer, ada Leo, ada Aquarius, Virgo, Gemini, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas kondisi dia saat ini Capricorn. Energinya dia sekarang, dia berusaha menenangkan pikirannya. Dia berusaha untuk healing ya. Karena selama ini masalah yang membelenggu dia udah membuntu pikirannya. Ya, udah membuntu pikirannya sehingga dia sekarang itu kayak nggak tenang gitu ya. Nggak tenang untuk memikirkan bagaimana nasibnya ke depan. Yang dimana perihal tentang hubungannya sama kamu yang mungkin diambang kehancuran, dan dia sangat takut ya. Takut kamu betul-betul melupakan dia, move on dari dia, dan akan meninggalkan dia untuk selamanya. Itu kekhawatirannya dia sekarang. Ya katakan kondisinya sedang tidak baik-baik saja karena dia dilanda kerinduan yang amat-amat dalam ya. Dia kangen banget sama kamu ya. Dia rindu banget sama kamu. Dan dia bingung ya, dia bingung bagaimana harus menunjukkan sikap dia gitu, dalam artian ya, apakah dia harus seakan-akan gak terjadi apa-apa ya, santai gitu ya, atau apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia sangat juga kayak tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Dan sekarang dia juga harus meyakinkan dirinya bahwa dia harus menerima kenyataan ini ya. Bahwa kamu mungkin udah dekat dengan yang lain, bahwa kamu mungkin udah move on dari dia ya. Karena kamu memang terlihat udah berusaha banget ya move on dari dia, karena kamu juga melihat situasinya tidak memungkinkan untuk diterjang gitu. Dalam artian ya, antara kamu dan dia ini sulit ya menyatukan hubungan yang apa ya, yang betul-betul bisa terrealisasikan gitu ya. Dan sekarang kita juga harus bisa memberanikan diri juga ya. Bisa memberanikan diri untuk berterus terang dengan apa yang kita rasakan, karena kita juga harus bisa mengambil resiko. Harus berani untuk mengambil resiko dari apa yang mungkin tidak kita sangka sebelumnya gitu. Dan sekarang kita juga harus lebih selektif juga gitu ya. Selektif dalam mengambil tindakan supaya kedepannya ketika memang kamu dan dia nggak berjodoh ya, dan kamu dekat dengan yang lain ya, mendapatkan perhatian dari yang lain ya, kamu harus bisa selektif dengan orang tersebut ya, supaya dia mungkin nggak mengkhianati kamu, atau dia lebih baik dari orang yang terkoneksi denganmu gitu. Kayak kamu harus
harus apa ya, mengutamakan karakternya dia seperti apa gitu. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya, supaya kedepannya juga kamu nggak menyesal gitu ya. Dan sekarang harus disadari, harus dipahami, harus dimengerti juga bahwa apapun yang terjadi, apapun yang membuat kita terperangkap ke depannya, ya maksudnya ya terperangkap dengan kondisi yang sangat tidak bisa kita kontrol ya, harus kita pelajari bahwa ketika kita menginginkan sesuatu ya memang butuh kerja keras dan usaha. Dan di sini adalah tantangan buat kamu ya, tantangan buat kamu supaya kamu bisa lebih apa ya, lebih bisa ya, intinya lebih bisa ya selektif, iya lebih bisa, harus memakai logika kamu untuk menilai semuanya gitu, harus bisa kayak membuat perubahan juga gitu ya, perubahan untuk sikapmu ke depannya, apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi di sini ya intinya sama-sama belajar gitu ya, dengan apa yang kamu hadapi nantinya ke depannya supaya baik bagaimana ya, itu adalah tugas untuk kamu untuk mempelajari, memahami dirimu sendiri. Jangan sampai kamu ngambil keputusan pada akhirnya yang pada akhirnya akan membuat kamu menyesal gitu ya. Di sini kalian sebenarnya energi kalian tuh saling ingin merengkuh satu sama lain ya. Cuman kamu yang sulit untuk memastikan dirimu apakah kamu bisa betul-betul bisa gitu ya menentukan sikapmu ke depannya ya. Dan terlihat memang ya apapun yang terjadi memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi ya setidaknya terlihat bahwa kamu di sini memang berusaha banget ya untuk membuat kehidupanmu lebih baik gitu. Dan semoga apa yang kamu lakukan juga ada hasilnya gitu ya, apapun yang kamu lakukan ada hasilnya, semoga terwujud gitu dengan tujuan kamu yang selama ini bisa bisa membuat hidupmu lebih baik lagi ya, supaya semoga terwujud gitu, dengan mendapat pasangan yang lebih baik dari dia ya. Semoga apa yang kamu doakan, apa yang kamu harapkan, ekspektasikan, semoga terwujud ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Capricorn yang resonate ya dengan pembacaan ini ya, nikmati saja hidupmu sekarang ya, meskipun pada akhirnya tidak bisa membuat kamu mungkin punya punya nasib yang baik, takdir yang baik ya, setidaknya kamu udah berusaha gitu. Sama itu urusan Tuhan gitu ya, entah Tuhan akan memberikan nasib kita bagaimana ya, itu urusan Tuhan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.